Episode pertama dibuka dengan adegan romantis antara Andreas dengan Zizi. Mereka sedang menikmati holiday di atas sebuah kapal pribadi. Di atas kapal itu pula mereka saling berjanji untuk saling setia. Saat keduanya berpelukan, setting cerita langsung meleset cepat hingga 2 tahun kemudian. 2 tahun setelah adegan romantis di kapal itu, Andreas sudah tidak lagi berpacaran dengan Zizi. Belum dijelaskan penyebabnya karena apa. Ia kini menjadi pengusaha muda di sebuah perusahaan. Ada satu masalah yang mengganggu Andreas dan keluarganya. Adanya gosip yang beredar bahwa Andreas itu penyuka sesama jenis, dan bahkan ada yang menduga bahwa ia mengalami gangguan kejantanan, tidak bisa turn on alias impoten. Karena Andreas hampir selalu menghindar setiap kali dirayu oleh cewek. Hal itu diungkapkan oleh kakak perempuannya yang bernama Tere pada saat mereka makan malam bersama. Kecurigaan juga datang dari rekan kantornya yang bernama Flora. Untuk membuktikannya, Flora bahkan sampai menggoda Andreas berkali-kali untuk melakukan hubungan intim. Namun, Andreas selalu menolak. Hingga akhirnya Andreas disuruh Tere untuk berkonsultasi dengan seks terapis yang bernama Solena. Dari sinilah Solena bisa menebak bahwa Andreas masih belum selesai dengan masa lalunya, sehingga kemaluannya selalu loyo tiap kali bertemu dengan perempuan. Pada akhirnya, Andreas dekat dengan salah satu karyawan kantornya, yaitu Maria. Kedekatan mereka bermula dengan cara yang kelewat menggemaskan. Mulanya, Maria diminta Flora untuk mengambil HP Andreas dari ruangannya. Karena Flora ingin memastikan jika Andreas itu lelaki normal, bukan homo. Maria sendiri terpaksa menuruti perintah dari Flora karena ia butuh uang untuk modal membuat toko kue. Ia sebenarnya mau dikasih modal oleh Diko, rekan kantor yang suka dengannya. Hanya saja Maria menolaknya karena tidak mau merasa punya hutang dengan Diko. Apalagi jika harus bawa-bawa perasaan. Sialnya, saat mengambil HP Andreas, Maria kepergok oleh Andreas langsung. Hampir saja ia dipecat. Beruntungnya, Andreas sudah tahu dari Nur, resepsionis kantor, yang memberitahu bahwa rencana buruk itu adalah ide Flora. Sebagai gantinya, Maria diminta jadi asisten pribadi Andreas. Kerja pertama adalah ia harus mengantarkan barang ke rumah Andreas. Job desk-nya sebenarnya simpel. Maria diminta menaruh barang dan langsung balik ke kantor. Tapi karena ia kebelet buang air kecil dan penasaran dengan rumah Andreas, ia malah sempat tidur-tiduran di sofa Andreas. Lalu, ia tanpa sengaja menemukan kondom milik Andreas yang tergeletak di sofa, persis saat Andreas masuk ke ruangan itu. Sempat terjadi adegan marah-memarahi dan rebut-merebut kondom. Keduanya lalu terjatuh dengan posisi hampir saling tindih. Dan saat itu, Tere, kakaknya Andreas, tiba-tiba masuk. Demikianlah hingga akhirnya Maria harus berbohong kepada Tere kalau antara ia dan Andreas sudah berpacaran. Tere pun menyambutnya dengan riang karena akhirnya bisa memastikan kalau adiknya tidak punya masalah dengan kejantanan. Di akhir episode 1, akhirnya terbuka jelas apa yang sebenarnya terjadi. 2 tahun sebelumnya, suatu malam Andreas sedang video call dengan Zizi. Tapi Zizi pamit mau nutup telepon karena ada tamu datang. Tamu itu adalah Arda, teman baik Zizi dan Andreas. Dan di hadapan kamera video call yang masih menyala, Andreas melihat dengan jelas adegan persetubuhan antara Zizi dan Arda. Hal itu membuat hatinya hancur, sekaligus membuat kejantanannya terganggu hingga saat ini. Jadi Andreas tidak hanya nggak bisa move on, dia juga nggak bisa turn on.